Selamat menonton. Dadah. Di Prapaskah ini, Prapaskah adalah masa persiapan selama 40 hari. Tidak termasuk hari Minggu. Sebelum perayaan Paskah dalam tradisi Katolik, masa ini dimulai pada Rabu Abu dan berakhir pada Sabtu Suci. Berikut adalah makna dan arti mendalam dari masa Prapaskah. Makna utama, tobatan dan pengakuan dosa. Ini adalah waktu untuk merenung, memeriksa hati nurani kita dan mengakui kesalahan kita. Simbolnya terlihat jelas pada upacara Rabu Abu, di mana abu digosokkan kepada dahi kita berbentuk salib dengan pesan, ingatlah engkau adalah debu dan kepada debu pun engkau akan kembali. Mengingat manusia akan keterbatasan dan perlu kembali kepada Tuhan. 2. Mengikut jejak Yesus di padang gurun. Angka 40 memiliki makna simbol yang kuat, merujuk pada saat Yesus berpuasa dan berdoa selama 40 hari di padang gurun sebelum memulai pelayanannya, serta menenangkan percobaan dari iblis. Umat diajak untuk ikut mengalami masa percobaan di dalam iman Yesus Kristus. Masa puasa dan doa sedekah. 3 pilar utama dalam Paskah, yaitu puasa, doa, sedekah. Dalam artinya, puasa menahan diri dari makanan atau hal-hal yang berlebihan untuk mendisiplinkan diri dan lebih fokus kepada Tuhan. Doa memperdalam hubungan dengan komunikasi dengan Tuhan. Sedekah berbagi dengan sesama sebagai wujud nyata cinta kasih dan kepeduliannya. Secara singkat, arti Paskah adalah mengubah hati, memperdalam iman, dan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus dengan hati yang baru. Jenis puasa. Ada 2 jenis ketaatan yang biasa dilakukan terutama dalam gereja Katolik, yaitu puasa fast dilakukan hanya pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Batas usia diwajibkan bagi umat berusia 18-59 tahun. Batang makan daging. Aturannya tidak makan daging hewan berkaki 4, sapi, kambing, atau ayam. Ikan dan makanan laut biasanya diperbolehkan. Batas usia diwajibkan bagi umat mulai usia 14 tahun ke atas. Oke, kita masuk ke Rabu Abu. Asal abu yang digunakan dibuat dengan cara membakar daun palma yang tersisa dari perayaan palma sebelumnya. Setelah dibakar, abunya diberkati oleh imam atau pendeta sebelum digunakan. Ritual pengolesan abu. Saat ibadah, imam akan mengoleskan abu di dahi setiap umat dengan membentuk tanda salib sambil mengucapkan salah satu kalimat berikut. Ingatlah bahwa engkau adalah debu dan kepada debu pun engkau akan kembali. Berdasarkan Kejadian bab 3 ayat 19, atau dipertobatkan dengan percaya kepada Injil. Tradisi dan aturan. Warna liturgi menggunakan warna ungu yang melambangkan pertobatan dan penantian, puasa dan pantang. Pada hari ini umat Katolik diwajibkan melakukan puasa, makan besar atau makan 1 kali dalam sehari sebelum karnaval. Di banyak negara sehari sebelum Rabu Abu, Selasa sering dirayakan sebagai karnaval atau pesta seperti Mardi Gras sebagai momen terakhir bersenang-senang sebelum masa taubat. Singkatnya, Rabu Abu adalah pintu gerbang menuju Prapaskah, di mana kita diajak untuk berhenti sejenak, merenungkan dan memulai kembali jalan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kita sekarang masuk ke Minggu Palma. Minggu Palma adalah hari yang penting dalam kalender liturgi Kristen yang diperingati pada minggu sebelum Paskah. Sebagai awal dari Pekan Suci, pada tahun 2026 diperingati pada tanggal 29 Maret bagi gereja Ritus Barat dan 5 April bagi gereja Ritus Timur. Perayaan ini menunjukkan pada peristiwa masuknya Yesus Kristus ke kota Yerusalem yang dicatat dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Kisahnya menceritakan Yesus masuk dengan menunggangi keledai muda sesuai hubungan dalam kitab Zakaria yang menyatakan bahwa raja akan datang dengan lemah lembut. Saat itu orang banyak menyambutnya dengan penuh kesukacita, menghamparkan pakaian dan melambaikan daun palem serta berseru, "Hosana bagi anak Daud." Namun beberapa hari kemudian Yesus ditangkap, disalibkan dan wafat. Sekarang kita masuk ke Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari Kamis sebelum Paskah, menjadi awal dari rangkaian Tri Hari Suci bersama Jumat Agung dan Sabtu Suci untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting menjelang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Perjamuan peristiwa penting yang diperingati. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus makan bersama 12 muridnya. Untuk terakhir kalinya sebelum ditangkap, disinilah ia menetapkan sakramen Ekaristi, roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darahnya, dan sakramen imamat memerintah kepala rasul untuk meneruskan perayaan ini. Ada juga pembasuhan kaki. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sebuah perayaan yang biasanya dilakukan oleh hamba. Pengkhianatan Yudas. Pada malam ini juga Yudas Iskariot sepakat untuk menyerahkan Yesus kepada pihak corona. Dan Kamis Putih adalah momen untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang mau merendahkan diri dan memberikan hidup bagi kita. Oke, sekarang kita masuk ke Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah yang menjadi bagian kedua dari Tri Hari Suci. Hari ini memperingati peristiwa penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus di Bukit Golgota, disebut Agung, karena ini adalah puncak pengorbanannya demi menebus dosa seluruh umat manusia. Peristiwa penting yang diperingati: pengadilan dan penghinaan, dalam salib, penyaliban, tanda-tanda alam, penghiburan. 2. Ritual dan tradisi ibadah. Ibadah Jumat Agung biasanya dilaksanakan pada sore hari. Suasananya sangat nikmat, hening dan penuh penghangatan. Bacaan kitab suci, membaca kisah sengsara Yesus dan doa-doa untuk seluruh dunia, gereja dan umat manusia. Penyembahan salib. Dan ada juga tidak ada misa dan warna liturgi, puasa dan pantang. Makna utama, kasih yang tak terbatas, kemenangan atas dosa dan maut, pengampunan. Singkatnya, Jumat Agung adalah hari di mana kita menggunakan merenungkan betapa mahalnya harga yang telah dibayar Tuhan agar kita bisa diselamatkan dan berdamai dengannya. Sekarang kita masuk ke Sabtu Suci. Sabtu Suci adalah hari terakhir dari Tri Hari Suci, jatuh sejauh setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Hari ini juga sering disebut sebagai Seti atau Sabtu Sunyi karena suasana yang tenang dan penuh perenungan. Peristiwa yang diperingati: Yesus berbaring di kubur dan masa penantian. 2. Suasana dan tradisi di siang hari, keheningan total, doa dan refleksi. Berakhirnya Paskah hari ini menandakan selesainya masa puasa dan tobat selama 40 hari. Puncak Idi Paskah atau malam Paskah. Setelah matahari terbenam, suasana berubah total. Ini adalah perayaan terpenting dalam seluruh tahun liturgi, sering disebut ibu dari segala sisi. Rangkaian cara penuh simbolis, liturgi cahaya, nyanyian eksplisit, bacaan kitab suci, memberkatan air suci dan pembaharuan janji baptis, misa Paskah. Singkatnya, Sabtu Suci mengajarkan kita untuk menunggu dan sabar dan beriman yang yakin bahwa setelah hujan badai akan datang pelangi dan terang yang indah. Sekarang ke malam Paskah atau malam minggunya. Sebenarnya adalah tipis. Paskah yang kita bahas sebelumnya yang dilaksanakan pada malam Sabtu Suci menjelang Minggu Paskah. Namun jika yang kamu maksud adalah malam setelah Minggu Paskah, malam hari Minggu itu sendiri. Suasana dan kegiatan sedikit berbeda. Jika yang dimaksud adalah malam menjelang Minggu Paskah, ini adalah perayaan paling sakral dan megah sepanjang tahun.
dilaksanakan setelah matahari terbenam hari Sabtu, seringkali sampai tengah malam atau bahkan pagi buta. Liturgi cahaya dimulai dalam kegelapan total. Api suci dinyalakan lalu lilin. Pasca besar dinyalakan dan dibawa masuk. Cahaya ini diteruskan keliling semua umat, melambangkan Kristus adalah terang dunia mengalahkan kegelapan maut. Liturgi Sabda membacakan banyak kisah dari Alkitab, biasanya 9 bacaan, yang menceritakan sejarah keselamatan manusia dari awal penciptaan hingga nubat-nubatnya. Liturgi baptis air suci. Air suci diberkati biasanya pada calon baptis yang diterima menjadi umat Kristen. Setelah perayaan Minggu Paskah seharian, malamnya biasanya suasana lebih tenang namun tetap penuh sukacita. Doa syukur. Masa Paskah berlangsung selama 50 hari sampai Pentakosta. Jadi setiap hari tetap dalam suasana pesta yang sukacita dan kebangkitan Yesus. Malam ini adalah momen tradisi dari kematian yang menunjukkan kehidupan dari suasana hening dan duka berubah menjadi terang menerang dan penuh sorak-sorai. Ini mengajarkan bahwa tidak ada kegelap yang tidak bisa ditembus oleh terang Tuhan, dan tidak ada kematian yang bisa mengalahkan kehidupan. Sekarang kita masuk ke Minggu Paskah. Minggu Paskah adalah hari raya terpenting dan terbesar bagi umat Kristen yang ada di seluruh dunia, yang memperingati peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian setelah disalibkan pada Jumat Agung. Menurut Alkitab, pada pagi hari pertama minggu itu, beberapa wanita termasuk Maria Magdalena pergi ke makam Yesus dan menemukan batu menutup makam sudah terguling dan makam itu kosong. Malaikat memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Sebagian yang dia janjikan sebelumnya. Setelah itu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan banyak orang lain selama 40 hari sebelum naik ke surga. Paskah tidak memiliki tanggal tetap, melainkan hitungan suasana dan tradisi ibadah. Ada sukacita yang meluap-luap. Gereja dihias dengan dinding indah, penuh bunga dan warna-warni cerah. Dan juga warna liturgi warna putih atau emas, simbol telur Paskah. Telur menjadi simbol kehidupan baru dan kebangkitan, karena dari dalam telur di mana seluruh umat Kristen merayakan kebangkitannya. Video gua sampai di sini. Dadah. Minggu Paskah juga menandai dimuliakan masa Paskah yang berlangsung selama 50 hari sampai hari raya Pentakosta, Di mana setiap umat merayakan kebangkitan dan sukacitanya. Video saya sampai sini. Dadah.